Kemudian apa ya yang kedua tadi di catatan di apa baju tulisannya itu ada namanya natural selection. Natural selection itu dia mungkin ambil dari eh, apa ya, teorinya Darwin ya, si alam. Dan ini bagi saya sampai hari ini kita harus menggali terus, tapi kita kembalikan lagi kepada hal yang ditemukan di TKP, aspek kognitif, aspek subjektivitas yang terus kita dalami, dan menurut saya ini adalah semacam apa ya, ungkapan kekesalan jiwa yang tercabik-cabik, yang tidak utuh, lalu dia mau menunjukkan bahwa gua ini bukan orang lemah. Saya serangan ini menunjukkan bahwa saya tidak lemah seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Lalu kemudian dia mulai mencari inspirasi dari kejadian-kejadian yang kekerasan. Dia mengcopy, good copy, dia mencoba mengcopy hal-hal untuk mendukung dia, memberikan keyakinan dan memberikan keberanian, termasuk di dalamnya mungkin dia berselancar di dalam ruang digital untuk menemukan bahwa orang-orang yang lemah itu harus diseleksi, lalu kemudian memunculkan apa ya, keunggulan. Tapi bagi saya itu bukan satu ideologi, hanya perasaan batinnya dia ketika dia menemukan di situ ternyata ada orang kuat, ada orang yang punya keberanian menyerang dengan membawa senjata secara sendirian. Saya juga bisa seperti itu. Nah, tugas polisi ke depan adalah menggali ini supaya berita-berita yang seliweran ini tidak lalu menjadi berita liar, lalu kemudian mendiskreditkan penyelidikan yang sangat komprehensif tadi. Itu kira-kira seperti itu. Makasih. Martinus, bagaimana kalau semua yang Anda sebutkan tadi, nama, lalu kemudian simbol dan seterusnya itu adalah sebuah kamuflase yang dibuat sehingga kita merasa bahwa ini ada soal begini itu, padahal dia itu hanya kamuflase begitu. Saya pikir bukan kamuflase ya. Kalau kamuflase itu kan siasat, strategi. Saya pikir dia tidak punya satu strategi yang seperti satu upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Justru saya melihat ini adalah upaya menampilkan jati diri dia yang tadinya lemah, lalu kemudian dia membuat sesuatu mengkondisikan psikologinya dia yang baru bahwa dia inilah orang kuat. Jadi saya hanya melihat di situ. Kalau untuk mengkamuflase, saya pikir kita akan mendalami satu fenomena teroris yang mungkin kompleks. Anak ini hanya sekedar dia mencari jati diri, struggle for recognition, menunjukkan bahwa bukan orang lemah. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas Reza, saya tertarik soal dua catatan anak ini. Satu, catatan mengenai daftar kebencian atau hal-hal yang dia benci. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan dia bisa menginventarisir sebenarnya dengan jelas dan detail hal-hal yang dia tidak suka. Komentarnya? Tanda petik biasa. Biasa dalam pengertian itu salah satu ciri orang yang melakukan kejahatan secara berencana. Kita mungkin pernah diskusi di sini. Ada unsur yang harus dipertimbangkan oleh seorang calon pelaku kejahatan. Kalau 4 unsur ini tersedia, maka hitung-hitungan di atas kertas, go, lanjut. Target. Nah, sudah langsung terjawab bahwa sejak dini sebelum melancarkan aksi, barangkali sudah ada target-target tertentu, baik itu target yang akan dia incar maupun target dalam pengertian yang menginspirasi dia untuk melakukan kejahatan. Yang lain unsurnya berikutnya adalah sumber daya, tambah lagi insentif, tambah lagi resiko. Menurut saya, sekali lagi, kita punya alasan untuk menyebut, untuk memastikan bahwa ini bukan kejahatan iseng-iseng, tapi kejahatan berencana. Yang saya khawatirkan Bang Don dan Mas Don, justru boleh jadi kita akan menyongsong anti klimaks dalam kasus itu. Apa maksudnya? Begini, hari ini saya membayangkan sekian banyak orang marah, sakit hati, benci, dan ingin menghukum anak dalam konflik dengan hukum ini dengan hukuman yang seberat-berat. Itu suasana batinnya banyak orang. Tetapi kita ini punya undang-undang SPPA, sistem peradilan pidana anak, dan punya undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak, Apa bunyinya yang akan mengantarkan kita, perkiraan saya akan sampai ke titik anti klimaks?
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak buru-buru mewanti-wanti kita dengan mengatakan, saban kali menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kita harus semaksimal mungkin terbebas dari amarah, dendam, sakit hati, dan seterusnya. Ini peristiwa mengerikan, ini peristiwa mengguncang kita. Tapi sekali lagi undang-undang mengatakan, coba bersihkan dulu perasaan marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Kemudian undang-undang perlindungan anak. Dalam diskusi ini sudah terlontar dua kemungkinan. Satu, anak itu korban perundungan, dan mungkin juga anak korban jaringan terorisme. Apa kata undang-undang? Untuk anak korban kekerasan dan anak korban jaringan terorisme justru harus mendapat perlindungan khusus. Bayangkan, tidak berbicara tentang penghukuman khusus, tapi perlindungan khusus yang setara dengan logika hukum bahwa seorang pelaku yang pada saat yang sama juga berstatus sebagai korban, maka sepatutnya mendapatkan peringatan hukuman. Pertanyaan, publik siap tidak untuk membersihkan hatinya dari amarah? Publik siap tidak untuk menerima kenyataan suatu saat nanti mungkin saja anak ini justru diberikan penghukuman yang diperingan? Ya, saya kira peringatan Mas Reza ini penting untuk penonton kita ya, untuk bisa melihat perspektif dari bahwa ini anak-anak ya, jadi masih di bawah, pokoknya masih remaja begitu. Sekarang begini Mas, problem kita selama ini, tadi kan kita bicara kalau anak itu mengeluh, kita itu menganggap itu biasa. Bagaimana mengidentify keseriusan ketika dia menyampaikan keluhan itu? Jadi ketika anak menghadap saya, atau ketika anak seorang penonton kita menghadap ibunya atau menghadap guru untuk mengatakan saya punya masalah ini, dan kemudian kita tahu bahwa ini sesuatu yang serius, atau seperti apa kita alertnya gitu. Pertama, mari kita sepakati lagi ya, bahwa jangan pernah menganggap bahwa perundungan adalah dinamika normal dalam proses perkembangan. Jangan, itu harus kita buang jauh. Nah, dalam implementasinya, sekian banyak sekolah di sekian banyak negara Eropa akhirnya memang melakukan penyisiran atau risk assessment satu persatu. Sampai kemudian bisa ditentukan murid mana yang tergolong low risk, mana yang at risk, mana yang medium risk, dan puncaknya mana yang high risk. Ada 5 tema utama yang coba dieksplorasi untuk memetakan murid-murid itu dalam kondisi seperti apa. Berarti sekaligus itu merupakan cerminan bahwa sekolah tidak menganggap ini biasa. Pertama, dicek riwayat penyalahgunaan narkoba dan kemungkinan adanya gangguan mental. Itu satu. Yang kedua, fantasi kekerasan. Dia baca buku seperti apa, gambar-gambarnya seperti apa, bahkan mimpi buruknya seperti apa. Itu dicari tahu. Yang kedua, fantasi kekerasan. Game kekerasan termasuk. Pokoknya fantasi kekerasannya akan mewujud, akan dia coba puaskan dengan medium seperti apa. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah. Bahkan marah pun merupakan bentuk adaptasi manusia. Tapi ada pola-pola amarah yang tidak wajar. Ini yang juga menjadi catatan. Yang keempat, stabilitas akademis. Naik, tiba-tiba turun drastis. Jadi kan menandakan ada sesuatu yang luar biasa. Atau terus menerus turun. Sebagai penanda, dukungan akademis tidak memadai. Yang kelima, stabilitas ekonomi dan stabilitas domisili. Apa maksudnya? Kalau sebuah keluarga dianggap rapuh secara ekonomi, maka mungkin saja keluarga tersebut akhirnya membangun sebuah nilai yang memperkenankan adanya cara-cara ilegal untuk mengatasi kebutuhan mereka. Stabilitas domisili maksudnya menyangkut seberapa jauh sebuah keluarga, termasuk anak di dalamnya, bisa beradaptasi dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kita bayangkan 5 tema ini sebagai sebuah checklist, Bang Don. Cek, elemen pertama ada, 2 ada, 3 ada, 4 dan 5 pun ada. Kita masukkan dia ke kategori high risk. Nah, itu dia. Bentuk langkah konkret bahwa sekolah dan rumah tidak menganggap keluhan anak sebagai hal yang biasa. Ada indikatornya, bisa di-assess ya, bisa diukur, tapi ada satu yang untuk mengukurnya harus sambil dimakan. Ini sudah rasakan. Satu-satunya cara setelah itu harus dimakan. Cuma tadi saya nanya Mas Reza, pilih yang high risk ya, high explosive. Kalau Pak Jenderal mungkin yang yang low explosive. Karena selama ini urusannya sama ledakan asli ya. Ini Mas Reza, kita rehat dulu ya. Bang Don, kita lanjut di sesi berikutnya ya. Nah, karena itu pemirsa jangan kemana-mana. Super Don akan segera kembali sesaat lagi.